Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. 1. Pengawas mutu pakan adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian mutu pakan ternak. Formasi jabatannya biasanya adalah sebagai Kepala Bidang Mutu Pakan di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Sebagai contoh, Kementerian Pertanian Republik Indonesia memiliki Kepala Bidang Mutu Pakan di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Kompetensi umum yang harus dimiliki oleh seorang pengawas mutu pakan antara lain adalah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pakan ternak, memiliki kemampuan analisis dan evaluasi, serta memiliki keahlian komunikasi dan koordinasi. Sedangkan kompetensi khususnya meliputi pengetahuan mendalam mengenai bahan baku pakan, proses produksi pakan, standar mutu pakan, serta regulasi terkait pakan ternak. 3. Tugas pokok seorang pengawas mutu pakan meliputi melakukan pengawasan terhadap produksi pakan ternak, melakukan evaluasi terhadap mutu pakan yang dipasarkan, mengawasi implementasi standar mutu pakan, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pemenuhan standar mutu pakan. Tanggung jawabnya termasuk memastikan bahwa pakan ternak yang diproduksi memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan aman untuk digunakan. 4. Tempat tugas seorang pengawas mutu pakan adalah di unit atau pabrik produksi pakan ternak, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Kementerian Pertanian. 5. Mereka bekerja dengan melakukan inspeksi rutin terhadap produksi pakan, melakukan uji laboratorium untuk memastikan mutu pakan, berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal peningkatan mutu pakan, serta melakukan pemantauan terhadap perubahan regulasi terkait pakan ternak. 1. Apa yang menjadi tanggung jawab seorang pengawas mutu pakan? A. Memastikan kebersihan kandang selalu terjaga. B. Mengelola database karyawan perusahaan. C. Membuat laporan keuangan bulanan perusahaan. D. Melakukan pengawasan terhadap kualitas bahan pakan. E. Mengatur jadwal rapat manajemen perusahaan. Jawaban yang benar, D. Melakukan pengawasan terhadap kualitas bahan pakan. Pengawas mutu pakan bertanggung jawab untuk memastikan kualitas pakan yang diproduksi sesuai standar yang ditetapkan. 2. Apa tugas utama seorang pengawas mutu pakan? A. Mengurus administrasi kantor. B. Melakukan pengawasan terhadap ketersediaan peralatan kantor. C. Memastikan karyawan selalu bekerja dalam kondisi prima. D. Memeriksa dan menguji kualitas pakan yang diproduksi. E. Mengatur jadwal pelatihan karyawan. Jawaban yang benar, D. Memeriksa dan menguji kualitas pakan yang diproduksi.
Tugas utama seorang pengawas mutu pakan adalah melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kualitas pakan. 3. Apa prosedur kerja yang harus diikuti oleh seorang pengawas mutu pakan? A. Melaporkan keadaan kesehatan karyawan setiap bulan. B. Menyusun laporan penggunaan peralatan kantor. C. Memeriksa kualitas hasil produksi setiap harinya. D. Mengatur jadwal rapat manajemen perusahaan. E. Mengelola database karyawan perusahaan. Jawaban yang benar, C. Memeriksa kualitas hasil produksi setiap harinya. Seorang pengawas mutu pakan harus mengikuti prosedur kerja yang mencakup pemeriksaan kualitas hasil produksi secara rutin. 4. Pengetahuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pengawas mutu pakan? A. Pengetahuan tentang desain grafis. B. Pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia. C. Pengetahuan tentang teknologi informasi. D. Pengetahuan tentang nutrisi hewan dan pakan. E. Pengetahuan tentang fotografi. Jawaban yang benar, D. Pengetahuan tentang nutrisi hewan dan pakan. Seorang pengawas mutu pakan harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang nutrisi hewan dan pakan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. 5. Kompetensi apa yang harus dikuasai oleh seorang pengawas mutu pakan? A. Kompetensi dalam membuat desain website. B. Kompetensi dalam keuangan perusahaan. C. Kompetensi dalam kebijakan pemerintah. D. Kompetensi dalam pengawasan kualitas pakan. E. Kompetensi dalam seni lukis. Jawaban yang benar, D. Kompetensi dalam pengawasan kualitas pakan. Seorang pengawas mutu pakan harus memiliki kompetensi dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas pakan yang diproduksi. 6. Apa kewajiban seorang pengawas mutu pakan dalam menjalankan tugasnya? A. Menyusun laporan kebersihan kantor setiap bulan. B. Menjaga keamanan perusahaan. C. Mengurusi masalah administrasi karyawan. D. Memastikan kualitas bahan pakan terjamin. E. Mengelola database keuangan perusahaan. Jawaban yang benar, D. Memastikan kualitas bahan pakan terjamin. Sebagai pengawas mutu pakan, kewajiban utamanya adalah memastikan kualitas bahan pakan yang dihasilkan sesuai standar. 7. Mengapa kedisiplinan penting bagi seorang pengawas mutu pakan? A. Untuk meningkatkan jumlah klien perusahaan. B. Untuk memperoleh penghargaan karyawan terbaik. C. Untuk menjaga kualitas hasil produksi tetap terjaga. D. Untuk mengatur kegiatan kebersihan kantor. E. Untuk menjalankan rapat manajemen perusahaan. Jawaban yang benar, C. Untuk menjaga kualitas hasil produksi tetap terjaga. Kedisiplinan diperlukan agar pengawas mutu pakan dapat menjaga kualitas hasil produksi pakan yang diproduksi perusahaan. 8. Mengapa kolaborasi penting dalam pekerjaan seorang pengawas mutu pakan? A. Untuk menjalankan program pelatihan karyawan. B. Untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi. C. Untuk mengevaluasi kebijakan perusahaan. D. Untuk meningkatkan kualitas bahan pakan. E. Untuk mengelola database perusahaan. Jawaban yang benar, D. Untuk meningkatkan kualitas bahan pakan. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seorang pengawas mutu pakan dapat meningkatkan kualitas bahan pakan yang diproduksi. 9. Bagaimana proses penyusunan laporan kerja seorang pengawas mutu pakan? A. Dilakukan setiap tahun sekali. B. Dilakukan secara acak dan tidak terjadwal. C. Dilakukan setiap bulan secara rutin. D. Dilakukan hanya saat ada permintaan. E. Tidak perlu menyusun laporan kerja. Jawaban yang benar, C. Dilakukan setiap bulan secara rutin. Seorang pengawas mutu pakan harus menyusun laporan kerja secara rutin setiap bulan untuk memantau hasil kerjanya. 10. Mengapa penting bagi seorang pengawas mutu pakan untuk terus melakukan pengembangan diri? A. Untuk memantau kondisi kesehatan karyawan. B. Untuk mendapatkan promosi jabatan. C. Untuk memahami kebutuhan pelanggan. D.
Untuk meningkatkan kualitas kerja. E. Untuk mengatur jadwal rapat manajemen. Jawaban yang benar, D. Untuk meningkatkan kualitas kerja. Dengan terus melakukan pengembangan diri, seorang pengawas mutu akan dapat meningkatkan kualitas kerja dan kemampuannya dalam menjalankan tugasnya. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.